Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Mobile Programming mendapat bagian aplikasi Google Maps. Yang pertama ada Afwan Kodori, lalu ada Aspatori Mulyadi, ada Kevin Ramadan, ada M. Farel, dan ada Resa Wisnumurti. Google Maps. Google Maps adalah layanan pemetaan web yang dikembangkan oleh Google. Layanan ini memberikan citra satelit, peta jalan, panorama 360 derajat, kondisi lalu lintas, dan perencanaan rute untuk bepergian dengan berjalan kaki, mobil, sepeda motor, atau angkutan umum. Google Maps dimulai sebagai program desktop C++, dirancang oleh Lars dan Jens Elstrup Rasmussen pada Where2 Technologies. Pada Oktober 2004, perusahaan ini diakuisisi oleh Google, yang diubah menjadi sebuah aplikasi web. Setelah akuisisi tambahan dari perusahaan visualisasi data geospasial dan analisis lalu lintas, Google Maps diluncurkan pada 8 Februari 2005. Layanan ini menggunakan JavaScript, XML, dan Ajax. Google Maps menawarkan API yang memungkinkan peta untuk dimasukkan pada situs web pihak ketiga dan menawarkan penunjuk lokasi untuk bisnis perkotaan dan organisasi lainnya di berbagai negara di seluruh dunia. Google Map Maker memungkinkan pengguna untuk bersama-sama mengembangkan dan memperbarui pemetaan layanan di seluruh dunia. Apa itu Google Maps API? Google menyediakan Google Maps API yang memungkinkan kita membangun aplikasi dengan memanfaatkan Google Maps. Google Maps API Application Programming Interface merupakan sebuah API yang disediakan oleh Google untuk menggunakan peta Google dalam aplikasi yang kita bangun. Google Maps API memungkinkan kita memodifikasi peta dan informasi yang ada di dalamnya. Google Maps API tersedia untuk platform. Web adalah Google Maps API yang digunakan pada web. Android adalah Google Maps API yang digunakan pada aplikasi Android. iOS adalah Google Maps API yang digunakan pada aplikasi iOS. Web Service adalah penggunaan Google Maps melalui Web Service. Aplikasi jenis apa yang bisa kita buat dengan Google Maps API? Semua aplikasi yang membutuhkan layanan peta, aplikasi tidak terbatas pada website, namun juga bisa aplikasi desktop, ataupun aplikasi di smartphone, bahkan aplikasi di embedded system, misalkan aplikasi navigasi di mobil. Berikut ini adalah gambaran ide yang bisa diterapkan. Untuk yang pertama, Anda ingin membuat website review kuliner. User bisa memasukkan nama rumah makan, merating kualitas makanannya, dan menginput lokasi di peta. Yang kedua, Anda bisa membuat aplikasi GIS berbasis desktop dan dengan mudah mengintegrasikan dengan Google Maps API untuk memvisualisasikan data. Misalkan visualisasi peta kemiskinan di provinsi. 3. Anda bisa membuat aplikasi di mobil Android untuk menampilkan informasi hotel diurutkan berdasarkan lokasi terdekat dengan Anda dan petunjuk jalan menuju hotel tersebut. Yang keempat, Anda bisa membuat aplikasi tracking taksi sehingga manajer perusahaan taksi bisa melihat secara real-time posisi setiap taksi yang beroperasi, dan ide-ide lain yang berhubungan dengan lokasi, tempat, atau peta bisa memanfaatkan Google Maps API untuk merealisasikannya. Fakta Google Maps. Fakta unik yang pertama dari Google Maps adalah data ataupun dokumen yang dimiliki oleh aplikasi tersebut. Berdasarkan gabungan dari data satelit air yang ada juga street level, Google Maps memiliki lebih dari 20 petabyte. Data yang setara dengan 21 juta gigabyte ataupun 20.500 terabyte. Di mana data ini bukan hal yang main-main untuk sebuah aplikasi ataupun server. Sehingga Google Maps dengan bobot yang cukup besar mampu menyimpan sangat banyak data dan juga penampang sebuah daerah dengan mendetail. 2. Area pribadi. Bagaimana dengan area pribadi yang terlihat di area Google? Para pemilik satelit
dapat menyamarkan beberapa area pribadi sebelum gambar dari satelit tersebut diterima oleh Google. Pemerintah juga dapat memberikan petisi kepada pemilik satelit untuk menyamarkan area geografis yang dianggap sensitif atau tidak boleh dilihat oleh masyarakat umum, mengingat Google Maps sendiri dapat diakses oleh siapapun dan juga kapanpun. Umumnya beberapa daerah ataupun negara yang memiliki area terbuka dan juga tidak boleh diekspos. Beberapa negara juga memiliki perjanjian dengan Google dan juga pengajuan, sehingga nantinya Google akan menyamarkan area tersebut atau tidak memperlihatkan secara jelas. Umum Google hanya menampilkan sebuah areal ataupun bidang tanah yang terlihat samar atau terlihat dari kamera kejauhan. Ketiga, bisa ke dalam bangunan. Ada beberapa negara yang memberikan akses ke dalam museum dan juga bangunan yang ada di Street View. Namun hanya beberapa negara saja yang telah bekerja sama dengan Google untuk mendukung perkembangan teknologi mereka. Di sisi lain, beberapa pemilik bisnis juga meminta Google untuk dapat memberikan akses kepada gedung tempat usaha mereka agar banyak publik yang melihatnya. Hal ini sebenarnya masuk ke dalam salah satu bagian promosi yang dapat dilakukan secara online. Google telah bekerja sama dengan ribuan pemilik bisnis yang ada di 8 negara agar dapat membawa teknologi Street View ke dalam bangunan mereka. Saat ini sudah ada di Amerika Serikat, Inggris, Australia, Selandia Baru, Irlandia, Belanda, Kanada, dan juga Perancis yang menjadi negara yang bekerja sama dengan Google. Selain itu, para pengguna juga dapat melihat beberapa bagian yang ada di dalam gedung putih di Amerika Serikat. 4. Kualitas kamera. Setelah melihat Google Maps yang sangat detail dan juga akurat, kamera yang digunakan oleh para pekerja Google, meski masih dalam tahap eksperimen, Google ternyata memakai sistem kamera yang memiliki 15 lensa dan dapat menghasilkan foto dengan resolusi sebesar 65 megapiksel, di mana lensa ini diletakkan di atas mobil bersama dengan mesin GPS, sehingga kamera akan menangkap area-area yang sangat akurat sesuai dengan titik koordinat ataupun GPS. Kamera ini sendiri memang jarang terlihat kecuali digunakan oleh para karyawan Google ketika mengambil data. 5. Akses area sempit. Lantas bagaimana tim Google Maps akan mengambil area Street View jika jalan tersebut tidak bisa dilalui oleh mobil ataupun jalan yang sangat sempit selain mobil SUV? Google juga menggunakan sepeda roda 3 ataupun troli khusus, bahkan pada kondisi tertentu termasuk juga mobil salju. Sepeda roda 3 yang digunakan untuk mengambil gambar taman kampus, stadion, dan juga daerah yang tidak bisa dijangkau oleh mobil serta memiliki area seperti tangga. Troli digunakan untuk mengambil gambar di dalam gedung dan mobil salju digunakan untuk mengambil gambar di area medan yang penuh salju di area kutub. 6. Penyamaran wajah. Fakta unik selanjutnya adalah menyamarkan setiap wajah seseorang yang tampak di Street View. Apakah benar? Mungkin seringkali Anda melihat Google Maps dan juga melihat beberapa orang yang memiliki wajah yang sangat jelas namun sebagian lagi tidak. Hal ini dikarenakan Google memakai teknologi otomatis yang dapat menyamarkan wajah orang-orang yang muncul di Street View. Para pengguna juga bisa meminta penyamaran lebih detail. Jika wajah orang tersebut dirasa masih tampak jelas, namun hal ini sering kali tidak dipermasalahkan oleh masyarakat selama orang-orang tersebut hanyalah masyarakat sekitar yang sedang berjalan kaki ataupun melakukan kegiatan sehari-hari. 7. Perekaman kamera. Juru bicara Google mengaku terkadang mereka mendapatkan laporan gambar tidak layak dari para pengguna Google Maps, terutama di area Street View. Hal ini tentu saja yang berkaitan dengan area-area yang sangat akurat. Namun masalahnya kamera merekam ketika banyak orang kejadian-kejadian yang seharusnya tidak dilihat ataupun dirasa kurang sesuai. Google yang secara rutin memantau laporan penggunaan akan segera menangani keluhan tersebut. Sehingga ketika Anda melihat Google Maps dan dirasa terdapat sebuah area atau kejadian yang tidak baik untuk dilihat secara umum, Anda bisa melaporkan langsung ke tim Google. 8. Pembaruan data. Faktor yang terakhir adalah seberapa sering gambar Google Maps diperbarui tergantung dari ketersediaan data gambar akhirnya dan satelit diperbarui setiap 2 minggu sekali. Sedangkan gambar Street View dapat diupdate secepatnya, meskipun tidak ada waktu pasti karena tergantung dari kondisi cuaca dan juga lalu lintas. Umumnya, review sendiri memiliki gambar yang hampir sama setiap 2 minggu. Namun untuk siswa yang memiliki kualitas ataupun cuaca yang baik, maka Google akan memperbaruinya setiap 1 minggu sekali. Langkah-langkah untuk membuat aplikasi Google Maps sederhana melalui Android Studio. Yang pertama, buka aplikasi Android Studio, lalu kita bikin new Android project. Di bagian ini kita pilih
dengan template Google Maps. Di next, lalu nama aplikasi diisi dengan misal nama Maps Google. Di sini untuk pilihan minimum SDK Android, di sini saya pilih yang Android Lollipop 5.1 atau API 22. Lalu ditunggu sampai loading project selesai. Setelah dia selesai buka project, di sini akan terbuka otomatis ada dua map activity Java dan map Google Maps API.xml. Yang pertama, langkah kita untuk membuat Google Maps di Android Studio ini, kita perlu membuat APK yang disediakan oleh Google. Di sini sudah ada linknya, kita tinggal copy, lalu dibuka. Nah, di sini kita untuk membuat API Google, kita buat project, lalu lanjutkan. Lalu dipilih buat kunci API. Selanjutnya kita pilih di bagian kredensial, kita pilih edit di APK yang kita buat. Ini edit. Nah, di sini ada APK, di sini ada nama kunci APK-nya. Kemudian di sini bawah ada SH1 untuk Android Studio yang kita buat. Untuk melihatnya, kita dibuka Android Studio, lalu di bagian Gradle diklik, lalu ada nama project yang kita bikin dibuka, lalu ada menu task. Di menu task ada bagian Android, lalu signing report, di double klik. Nanti di file signing report ini akan terlihat muncul SHA1 untuk project yang kita buat, yang nanti akan di copy ke Google API. Ini udah selesai, kita bisa lihat di sini ada SHA1. Ini kita copy, lalu pastekan di sini, diganti. Untuk nama paketnya tidak perlu diubah, dibiarkan saja. Ini selesai. Nama kunci API bisa kita rubah, misal tadi kita project maps Google. Lalu APK ini kita copy, lalu ini jangan lupa disimpan. Setelah tersimpan, kita buka ke Android Studio, lalu di bagian Maps Google Maps API.xml di bawah itu ada script untuk meletakkan APK. Di sini your key here, hapus, kita tinggal paste copy yang key yang sudah di copy tadi.
Kemudian langsung dibuka Maps Activity Java. Lalu kita coba run. Ini pilih apps. Kita buka dengan API yang sesuai saat dibikin tadi. Run. Nah, selanjutnya jika sudah di run akan muncul emulator Android dan akan terdapat aplikasi yang telah kita buat run tadi. Ini aplikasinya. Kita buka. Nah, ini dia tampilan sederhana Google Maps. Untuk defaultnya dia ada menaruh titik di benua Australia. Untuk merubahnya kita bisa di buka Android Studio, lalu di bagian Maps Activity.java kita ke bawah. Nah, ini untuk default koordinat yang dibuka di Google Maps. Untuk merubahnya kita tinggal rubah. Misal kita mau ubah dengan lokasi di sini, misal kita buka Google Maps lalu cari Universitas Jatiwaringin, lalu di sini akan ada koordinat yang pertama, kita copy. Koordinat kita copy. Lalu paste di Android Studio yang pertama. Lalu koordinat yang kedua. Lalu tinggal kita run ulang. Dan ini adalah tampilan ketika sudah selesai di run kembali, menunjukkan poin berada di titik sekitar Universitas Jatiwaringin. Tidak pas di titik, akan tetapi di lokasi yang tidak jauh. Berarti dengan ini aplikasi berhasil dibuat. Untuk mengecek aplikasi benar yang kita buat adalah kita bisa uninstall aplikasi ini. Seharusnya namanya akan menjadi nama paket yang kita bikin, yaitu Maps Google. Terima kasih, cukup sekian.